Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang pada Bapak Ibu Guru. Kita ketemu lagi di hari Rabu, jadwal komunitas belajar kita Gubuk Tilas. Nah, untuk hari ini kita sudah ada narasumber untuk berbagi praktik baik. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu yang akan langsung dipimpin oleh Pak Sam. Waktu depan dipersilakan. Saya harus ke depan. Cek satu dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mulai acara yang penuh dengan barokah. Acara yang penuh dengan manfaat ini, semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan dapat kita ikhlaskan kepada anak siswa dan teman-teman kita. Bagi yang beragama Islam bisa ikuti saya, bagi yang beragama Islam dengan menurut kepercayaan masing-masing. Ala hadinya wala kuliah dan sholah wala kuliah dan Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, saya kira cukup, Pak. Dewi, Terima kasih untuk Pak Sam. bantu Pak Sudah Mate. Kami memimpin doa pada siang hari ini. Untuk acara selanjutnya langsung saja berbagi praktik baik dari Bapak Erwin Ahmad Zahid tentang merancang pembelajaran berbasis proyek. Waktu depan dipersilakan. Tepuk tangan buat Bapak Erwin. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin waktunya sebentar, saya akan menjelaskan mengenai rancangan tindak lanjut terhadap proyek, di mana saya membuat rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah SDN Bintang Utara 13 pagi. Oke, next. Nah, tema proyeknya yaitu Hidup Sehat SDN KLU 13 Hebat. Ya, di mana tujuan proyeknya itu yang pertama, siswa bisa memilih makanan sehat sesuai kebutuhan tubuhnya. Yang kedua, siswa mampu menghubungkan unsur yang terkandung di dalam makanan yang mereka konsumsi dengan kebugaran dan kesehatan tubuh mereka. Kemudian yang ketiga, selalu mengucap doa sebelum dan setelah berolahraga, makan, minum, mandi, dan berangkat ke sekolah. Kemudian yang keempat, siswa memiliki kesadaran betapa pentingnya memilih makanan sehat untuk kebugaran dan kesehatan tubuh. Sampai sini ada yang bertanya dulu? Lanjut. Next, lanjut. Nah, goals project dari sini, nomor 1 itu ada produk utama, di mana siswa akan membuat pamflet aktivitas kebugaran jasmani mereka, dan di dalam pamflet tersebut siswa juga menuliskan apa manfaat di setiap gerakan yang mereka lakukan untuk menjaga kebugaran jasmani mereka. Kemudian yang kedua, gambar dikumpulkan gambar kumpulan bacaan doa-doa sehari-hari. Tadi kan sudah disebutkan di tujuan, jadi siswa membaca doa sebelum dan sesudah, baik itu berolahraga, makan, mandi, berangkat sekolah, pulang sekolah. Kemudian yang ketiga, produk utama yang ketiga unggulannya itu film pendek, di mana siswa menjelaskan betapa pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Jadi siswa membuat dokumentasi juga dan membuat film pendek. Nah, publikasi hasil karyanya, yang pertama, pamflet akan disebar di akun media sosial sekolah dan ditempelkan di mading sekolah. Mohon maaf ini salah ya, di mading sekolah. Kemudian yang kedua, gambar kumpulan bacaan doa-doa akan ditempel di setiap sudut tembok sekolah dan mading. Kalau Bapak Ibu guru lihat, mungkin di setiap
tiang kan udah ada, misalkan gambar ini bahasa Arabnya apa, Inggrisnya apa. Nah kita juga harus menulis, coba untuk menempelkan doa-doa, contoh misalkan doa pulang sekolah, doa berangkat sekolah, doa makan, doa minum dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang ketiga, film pendek akan disebar di media sosial, YouTube, Instagram, WhatsApp juga bisa. Nah, pertanyaan pematik di sini, siswa akan tahu gitu gimana, pertama seberapa penting kesehatan bagi kita. Ini pematik yang pertama. Kenapa? Karena sejauh ini siswa peserta didik khususnya itu mereka jajan hanya sekedar jajan dan tidak tahu apa efek samping buat tubuh mereka dan apa kandungan di dalam makanan tersebut. Kemudian yang kedua, apakah olahraga itu baik untuk tubuh kita? Nah, jadi siswa juga sesuai dengan tujuan tadi yang di slide kedua, siswa juga tahu tujuan mereka melaksanakan kebugaran jasmani. Contoh misalkan gerakan push up, bukan hanya sekedar push up, tapi mereka tahu push up itu untuk melatih apa, manfaatnya untuk tubuh itu seperti apa. Itu pematik yang kedua. Yang ketiga, sudahkah kamu baca doa hari ini? Gitu. Jadi biar siswa menjadi lebih religius juga, bukan hanya sehat, bukan hanya bugar, tapi siswa juga dilatih untuk lebih religius dalam sehari-harinya. Nah, yang keempat, sudahkah kalian berbagi hal baik dengan orang lain? Gitu. Jadi siswa juga bukan hanya harus selalu mengucap doa, tapi coba berbagi kebaikan. Contoh, saya udah olahraga loh hari ini. Olahraganya apa? Contoh misalkan jogging itu manfaatnya bagus loh buat jantung, buat tubuh misalkan. Nah, siswa juga bisa menyampaikan hal positif tersebut kepada teman-temannya. Ada pertanyaan? Lanjut. Oke, lanjut kursi. Next. Nah, yang pertama ada tipe project. Tipe project di sini adalah membuat karya dan berbagi kepada orang lain, di mana ada dokumentasi dan publikasi. Nah, materi dalam proyek di sini yang pertama ada PJOK, itu materi tentang kebugaran jasmani. Yang kedua ada SBDP tentang penggunaan alat teknologi. Yang ketiga ada PAI, doa dan berbagi kebaikan. Mungkin di PAI ada materinya, Pak Sam ya? Iya. Jadi ada doa dan berbagi kebaikan terhadap sesama. Kemudian di IPAS materinya ada makanan sehat. Kemudian di bahasa Indonesia itu ada mading atau pamflet. Itu di kelas 45 ada kan ya? Ada. Jadi inilah materi-materi yang berkesinambungan untuk proyek hal ini gitu, untuk proyek ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 materi pelajaran yang bersatu pada atau berkolaborasi dalam proyek SDN KLU 13 sehat. Nah, kemudian peserta didiknya itu adalah fase C kelas 4, 5 dan 6 SDN Kebayoran Lama Utara 13 pagi. Jadi kita ada 3 level 4, 5 dan 6. Ada yang mau tanyakan? Saya. Gimana? Bu Bina? PAI contohnya adalah berbagi kebaikan terhadap sesama. Contohnya seperti apa? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Edwin atau gurunya nih Pak Edwin. Boleh, mau jawab gurunya dulu atau sama saya? Oke, kalau contohnya sih dalam proyek ini saya jawab ya. Kalau contohnya dalam proyek ini itu seperti tadi Bu Bina, jadi siswa itu menyampaikan hasil dari proyek mereka melalui dokumentasi film pendek tadi, disebar di media sosial. Itu secara tidak langsung ketika orang melihat, mendengar, mereka juga dapat hal baiknya gitu, dapat amal baiknya. Jadi bukan hanya kalau berbagi kebaikan satu sama itu bukan hanya sekedar materi dan sebagainya, tapi hal sekecil itu juga bisa menjadi hal yang sangat luar biasa gitu buat khususnya apalagi perkembangan anak pada fase kelas 4, 5 dan 6. Ada lagi? Terima kasih Bu Bina. Ada lagi? Pak Edwin. Oke, next Bu Rosi. Nah, ini slide kelima, di mana ada beberapa poin. Yang pertama ada waktu pelaksanaan. Di sini saya menargetkan waktu pelaksanaannya itu dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Februari 2025. Kemudian poin yang kedua ada teknologi yang digunakan.
Teknologi yang digunakan itu handphone dan komputer sekolah. Ya, kemudian poin yang ketiga, peran guru yang terlibat, guru mapel dan guru kelas. Kemudian tema dan topik, tema kearifan lokal menuju hidup sehat dengan makanan bergizi. Nah, kemudian total waktunya itu ada 100 JP, dimensi profil pelajar Pancasilanya, mohon maaf ini tipe ya. Artinya bergotong royong, ini berbohong royong nggak apa-apa lah, ya kan? Pertama bergotong royong, yang kedua berpikir kreatif, kritis dan inovatif, yang keempat disiplin, yang kelima mandiri. Karena kebugaran jasmani dalam proyek ini bukan hanya ketika belajar, Bapak Ibu guru. Ya, saya menyampaikannya itu, menerapkannya adalah siswa melakukannya itu dalam keseharian mereka. Jadi mereka bikin catatan satu minggu itu melaksanakan kegiatan kebugarannya berapa kali dalam satu minggu. Nah, apa aja, kemudian manfaatnya apa, tujuannya apa. Jadi siswa lebih mandiri dan lebih disiplin lagi. Sampai sini ada yang kan? Oke, kalau cukup next. Nah, terima kasih Bapak Ibu guru. Ini adalah project mengenai target di 2025 yang akan dilaksanakan di SDN Kebayoran Lama tanggal 13 pagi. Kurang lebihnya baik buruknya Bapak Ibu guru akan lebih berperan gitu dalam project ini. Kalau begitu, ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi ke Pak Novan di. Ya, terima kasih untuk Pak Edwin yang sudah berbagi praktik baiknya, sharing untuk proyek di tahun depan ya, Edwin ya, di bulan Januari dan Februari. Oke, untuk Pak Edwin sudah selesai. Adakah dari teman-teman yang ingin dikomunikasikan, dibicarakan?